Para pemirsa sekalian, kesempatan yang indah ini kita telah membaca beberapa ayat di dalam Alkitab. Dan ada 3 hal yang perlu untuk kita renungkan di sini. Yaitu yang pertama, di mana Tuhan Yesus ada di rumah ibadat. Pentingnya rumah ibadat. Dan yang kedua, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus seperti biasanya setiap hari Sabat datang ke rumah ibadat. Jadi pentingnya untuk kita selalu datang ke rumah ibadat, beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam rumah ibadat Yesus mengajar. Jadi pentingnya untuk kita datang ke rumah Tuhan untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan. Yang pertama, saya ingin berbicara kepada para pemirsa tentang pentingnya adanya rumah Tuhan. Alkitab berbicara kepada kita. Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 16. Di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istana raja segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Dengan arti segala sesuatu yang Tuhan taruh di hati daripada Raja Salomo untuk pembangunan rumah Tuhan dan istana raja, maka Salomo berhasil melaksanakan dan menyelesaikannya. Salomo adalah orang yang berhasil. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Oh, ini sungguh luar biasa para pemirsa. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dengan kata lain, Tuhan ingin menampakkan diri kepada saudara. Jika saudara dalam keadaan susah, Tuhan hadir sebagai Tuhan yang akan menghiburkan saudara. Jika saudara dalam keadaan sakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan saudara. Jika saudara perlu pemulihan, maka Tuhan hadir untuk memulihkan saudara. Sebab Alkitab berkata, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Sungguh indah Tuhan berfirman kepada Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah Tuhan berikan kita firman-Nya. Karena Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Langit dan bumi dapat berlalu, tapi firman Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu sungguh indahnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan berfirman kepada Salomo. Tuhan berkata, telah aku dengar doamu. Kita bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Tuhan yang mendengar akan doa. Tuhan berkata, telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini. Tuhan pilih tempat ini. Tuhan berkata, telah aku pilih tempat ini sebagai rumah persembahan. Rumah Tuhan yang dibangun. Tuhan katakan, telah aku pilih rumah ini sebagai rumah persembahan. Karena di dalam rumah Tuhan kita datang mempersembahkan hidup kita. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam rumah Tuhan
Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita. Kita mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan korban puji-pujian kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Bahkan dalam rumah Tuhan, kita mempersembahkan korban tenaga kita, korban uang kita. Kita memberikan perpuluhan, kita memberikan korban tatangan, kita memberikan offering, kita memberikan korban ucapan syukur. Kita mempersembahkan, sebab Tuhan berkata, telah kupilih rumah ini sebagai rumah persembahan. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang untuk memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa kepadaku serta mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Kalau Tuhan sanggup memulihkan satu negeri, maka Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu. Tuhan sanggup pulihkan finansialmu. Tuhan sanggup untuk memulihkan kesehatanmu kalau engkau sakit. Sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat selanjutnya, Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari rumah ini. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan berkata bahwa telingaku menaruh perhatian kepada doa dari rumah ini. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan yang mendengar akan doa. Haleluya. Tuhan berkata Dia menaruh telinga, perhatian kepada doa dari rumah ini. Dan di dalam ayat selanjutnya sungguh indah kalau saudara membaca. Alkitab berkata, maka sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini, dan namaku akan ada di situ untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kalau saudara membaca dalam perjanjian baru, saudara dan saya telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah memilih dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi miliknya, dan Dia memberikan namanya kepada kita. Oh, Tuhan memberikan namanya, nama di atas segala nama, kepada saudara dan saya. Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan apa saja yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, itu akan diberikan kepadamu. Sungguh luar biasa. Kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita namanya untuk meminta kepada Bapa. Dan Alkitab berkata bahwa Dia bukan hanya Bapa yang mendengar, tapi Alkitab berkata akan diberikan kepadamu. Dia adalah Bapa yang menjawab doa kita jika kita meminta kepada Dia di dalam nama Yesus. Ini sungguh luar biasa. Kalau saudara membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Di dalam namaku mereka akan berkata-kata di dalam bahasa yang baru. Mereka akan menginjak ular di dalam namaku. Dan Tuhan berkata, sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mencelakakan mereka.
Dan Tuhan berkata, di dalam namaku mereka akan meletakkan tangan kepada yang sakit dan mereka akan disembuhkan. Saudara perhatikan dan baca dengan teliti akan ayat ini. Ini bukan promise, ini bukan janji, tetapi tanda-tanda bagi orang percaya. Jika saudara percaya, jika saudara telah lahir baru, maka tanda-tanda ini akan menyertai dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan berkata kepada Soleman, telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini, dan namaku ada di situ untuk selama-lamanya. Dan saudara baca di dalam kata-kata selanjutnya dari firman Allah, Tuhan berkata, maka mataku ada di situ dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Mengapa Tuhan berkata mataku ada di situ? Ini sungguh indah kalau kita renungkan. Sebab mata Tuhan ada dalam rumah Tuhan. Sekecil apapun yang engkau kerjakan dalam rumah Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan. Mungkin saudara sebagai pastor membersihkan gereja, dari toilet saudara bersihkan sampai di dapur, tidak ada orang yang lihat. Tapi sungguh indah Alkitab berkata, Tuhan berkata mataku ada di sana. Mungkin saudara sebagai singers, sebagai pemain musik, sebagai asal, atau saudara sebagai jemaat, saudara datang duduk. Oh sungguh indah jika kita duduk dalam rumah Tuhan dan kita tahu mata Tuhan begitu dengan senang dan penuh kasih ada memperhatikan saudara dan saya. Oh apa yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Sebab itu Alkitab berkata, Dia memberikan dan menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Sebab mata Tuhan sedang memperhatikan saudara. Saudara bisa bayangkan jika saudara melayani Tuhan, jika saudara beribadah kepada Tuhan, jika saudara memuji Tuhan, jika saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mata Tuhan ada melihat saudara. Saat itu saudara menyenangkan hati Tuhan, maka saudara akan melihat berkat dan kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan dalam hidupmu. Ini sungguh luar biasa. Dan hal yang berikut, Alkitab berkata, Tuhan berkata, hatiku ada di sana. Siapapun saudara yang datang ke rumah Tuhan, siapapun saudara yang beribadah dalam rumah Tuhan, Tuhan berkata, hatiku ada di sana. Bagaimanapun keadaanmu engkau datang, tetapi Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintai engkau. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, Dia ingin menyembuhkan saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah gagal untuk menyembuhkan. Kalau saudara datang dengan keadaan yang lemah, maka Dia akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Apa saja kebutuhan saudara, jika saudara datang dalam rumah Tuhan, Alkitab berkata hati Tuhan ada di situ. Dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak menghakimi saudara, tidak menuding saudara, saudara berbuat ini, saudara berbuat itu. Tapi Dia datang untuk memulihkan saudara, untuk mengampuni saudara, untuk menolong saudara, untuk memberikan sukacita dalam kehidupanmu. Sehingga waktu engkau pulang dengan sukacita, dengan damai, dan semua beban telah terlepas, telah diangkat oleh Tuhan. Dan itu artinya saudara-saudara, kalau kita ada dalam rumah Tuhan. Sebab itu saya katakan betapa pentingnya ada rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, Alkitab berkata saudara, telinga Tuhan ada di sana. Tuhan mendengar akan doa kita yang kita sudah dengar tadi. Sekarang kita berdoa saudara-saudara, masih dari rumah ke rumah. Tidak ada kebebasan, karena kita takut terganggu tetangga yang ada di kiri dan kanan. Tetapi jika kita telah mempunyai sebuah rumah Tuhan, maka disitulah kita akan melihat doa kita menjadi doa yang lebih akurat. Kita dengan bebas berdoa, berteriak kepada Tuhan. Karena Daud berkata, cry out, berteriak kepada Tuhan. Daud berkata, pada waktu pagi aku berdoa kepada Tuhan, pada waktu tengah hari aku berdoa kepada Tuhan, pada waktu sore aku berdoa kepada Tuhan.
Pada waktu malam aku berdoa kepada Tuhan, dan di dalam ayat yang lain berkata, seumur hidupku aku hanya mau berseru kepada Tuhan saja, sebab Dia Tuhan yang mendengar doa, dan Dia Tuhan yang menjawab doa. Daud membuktikan bahwa Tuhan yang menjawab doa. Di dalam doa Tuhan tidak punya anak emas, karena Alkitab berkata dalam Yakub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, Elia seorang nabi yang besar, tetapi dalam doa dikatakan Elia manusia biasa, tetapi ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga langit tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan langit menurunkan hujan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau doa Daud didengar, kalau doa Elia didengar, maka doa saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu akan rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan kita dengar tadi bahwa Tuhan mendengar doa kita, dan mata Tuhan ada di sana, hati Tuhan ada di sana, dan nama Tuhan ada di sana untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.